Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana lagi-lagi negara saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam secara teknikal sudah bergerak di level 7.300-an dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior teknikal analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Anggita. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, sore. Halo, Ibu Mayang? Halo, ya. Sore Mas Sisi. Ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini di IDA Channel. Langsung saja Ibu Mayang untuk review pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sudah diperdagangkan di level 7.300-an. Secara teknikal, seperti apa analisis Anda di tengah pelemahan dalam yang terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan? Oke, jadi untuk secara teknikal ini IHSG bergeraknya memang lagi dalam fase sideways ya. Jadi kita bergeraknya konsolidasi. Untuk saat ini IHSG ini jika di zoom ke hourly chart nih Mas, IHSG tadi pagi tuh sempat menguat di jam pertama. Namun nampaknya ini belum mampu menghadapi dynamic resistance di MA5 ini di angka 7.500. Jadi untuk hari ini IHSG memasuki area supportnya di 7355 sampai dengan 7454 dan angka 7355 ini merupakan support penting bagi IHSG karena ini dulunya high price waktu April 2022 yang sekarang ini menjadi critical support. Jadi jika 7355-nya dijebol atau di breakdown, maka ada kemungkinan IHSG beresiko melanjutkan pelemahan menuju ke next supportnya itu di 7230 kayak gitu. Jadi harapannya 7355 ini jadi pertahanan terakhir lah untuk IHSG, habis itu kita rebound lagi kayak gitu. Baik, jangka pendek polanya seperti apa untuk indeks harga saham gabungan? Masih uptrend atau sudah transisi ke downtrend ini, Bu? Sebenarnya kalau uptrend itu enggak ya Mas, karena kan memang tadinya bergeraknya parallel channel, cuma lower channel ini udah dipatah, jadi untuk saat ini asumsinya IHSG itu bergeraknya sideways. Ya. Jangka pendek arahnya akan kemana, Ibu Mayang, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana para pelaku pasar tidak hanya di Indonesia tapi secara global masih menantikan hasil Pilpres yang saat ini dalam proses penghitungan di waktu Amerika Serikat? Ya, untuk IHSG jangka pendeknya saat ini memang masih konsolidasi di sekitaran area support. Jadi ini sebenarnya lagi masa-masa penentuan nih Mas Sisi, karena kita market ini cukup volatile ya, menunggu hasil sampai pemilu ini selesai. Kemudian juga dari dalam negeri masih ada pilkada lagi. Jadi memang ini kayak masih wait and see gitu, masih fase konsolidasi, menunggu setelah ini kira-kira bagaimana keputusannya. Apalagi bentar lagi kan juga nanti hari Jumat ada FOMC juga. Nah itu juga kita lagi menunggu arahnya ke sana. Nah harapannya IHSG ini mampu bertahan di 7355, semoga ada kabar baik, jadi IHSG-nya siap rebound lagi. Tapi untuk rebound pun butuh fundamental trigger yang kuat gitu, sehingga ada aliran dana masuk, IHSG berhasil rebound seperti itu. Baik, Ibu Mayang, ketika skenario dari pelaksanaan Pilpres Amerika Serikat, dalam data update terakhir tampaknya Donald Trump unggul akan Harris untuk sementara. Nah, ketika skenario ini berlanjut, seperti apa dampaknya ketika Trump terpilih kembali, mengingat dari jejak rekornya, kebijakan-kebijakan sebelumnya, kemudian juga sistem proteknya terhadap ekonomi Amerika Serikat? Oke, kalau dari sisi Trump ini kebijakannya kayaknya dia lebih ke ini ya Mas ya, lebih ke arah perdagangannya, hubungan perdagangan antar negara kayak gitu. Jadi kalau untuk dari sisi Trump, kita lihat aja perkembangannya nanti seperti apa, hasil fixnya seperti apa, baru mungkin kita bisa prediksi kira-kira arahnya itu lebih ke arah positif atau negatif gitu. Cuman kalau untuk saat ini kayaknya aku belum berani jawab gitu Mas. Jadi kita tunggu aja hasilnya nanti seperti itu. Baik, saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini datang dari saham-saham perbankan big cap, terutama dari sisi Himbara, Ibu Mayang.
Sampai sejauh ini BBRI melemah di 2%, BMRI melemah di 5%, kemudian BBNI melemah di 5% juga. Sementara pelemahan terbatas ini di BBCA melemah di 0,95%. Seperti apa analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk perbankan Himbara, terutama di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah ada kaitannya dengan posisi perlambatan ekonomi di kuartal ketiga ataupun juga sentimen yang berkembang? Pemerintah ini resmi menghapus atau memutihkan untuk dari kredit macet UMKM, petani dan juga nelayan, Ibu Mayang. Oke, jadi terkait dengan kabar terbaru pemerintah resmi hapus utang UMKM, petani dan nelayan ini, kalau misalnya kita lihat di per satu bankingnya ya. Jadi untuk Bank BRI ini kan kita tahu fundamentalnya cukup solid ya Mas. Yeah. Kemudian diversifikasi usaha juga cukup luas. Nah, kemudian BRI ini pelayanan untuk sektor mikro dan menengahnya juga terus berkembang. Jadi karena sektor mikro dan menengahnya ini cukup banyak gitu, nah ada kemungkinan untuk BRI ini terdampak dari penghapusan utang UMKM. Cuman kalau secara teknikal BBRI ini beda sama teman-teman yang lainnya. Jadi untuk BBRI ini memang belum naik dan posisinya ini masih di bawah MA5. Jadi masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan secara jangka pendek kayak gitu. Cuman kalau secara jangka panjang dia trennya masih naik selama masih bergerak di atas 4510. Jadi kalau 4510 ini ditembus, maka next supportnya itu ada di 4090 sampai 4000. Tapi kalau misalkan, jadi BBRI ini spesial Mas. Jadi ini untuk investor yang jangka panjang, yang long term. Makanya kalau misalkan kita udah masuk ke Bank BRI, artinya kita harus agak legowo untuk nunggunya agak lama. Karena memang dia tipikalnya long term investment. Nah, kalau untuk Bank Mandiri, ini sebentar Ibu Mayang, kita tuntaskan di BBRI terlebih dahulu. Rekomendasi Anda terhadap BBRI seperti apa dengan pelemahan hari ini? Terutama untuk mereka yang investasi jangka menengah dan jangka panjang. Sudah direkomendasikan buy tidak Bu? Oke, untuk BBRI nampaknya ini masih buy on weakness dulu aja Mas. Oke. BBRI kita buy on weakness di 4510. 4510 ya? Gitu. Hari ini di 4610. Tunggu di support 4510 untuk BBRI. Ketika 4510 berhasil dijebol ke bawah kembali, arahnya akan kemana? Atau ini merupakan support yang cukup tangguh sampai sejauh ini untuk BBRI? Untuk saat ini sih sebenarnya ini masih support minor juga sih Mas. Tapi kalau untuk support kuatnya itu ada di 4090. Baik, 4610 penutupan hari ini. Bergeser kita ke BBNI, Ibu Mayang, hari ini tekanannya termasuk yang paling dalam di atas 5%. Dan sekaligus kita akan menjawab pertanyaan Bapak Victor dari Malang, menanyakan BBRI, BBNI, BMRI, nyungsep karena apa ya Pak Victor dari Malang. Tadi BBRI sudah kita ulas, untuk BBNI Ibu. Oke. Iya betul Mas, hari ini BBNI ini minusnya 5% ya, lumayan juga untuk ukuran banking gitu. Nah untuk BBNI sendiri dampaknya terhadap kebijakan ini, jadi BNI ini memiliki exposure UMKM-nya tapi dia sektornya lebih menengah ke atas gitu, jadi kayak lebih ke ekspor dan impor. Tapi secara teknikal BBNI ini supportnya ada di 5.000 sampai 500. Tapi kalau untuk bottoming-nya atau support kuatnya itu ada di trendline jangka panjang di 4750. Jadi sebetulnya untuk BBNI itu tadi kan ada resisten nih Mas di 5400 di MA20 dan MA50-nya. Nah harusnya tadi itu dijadikan momen untuk take profit. Karena memang marketnya lagi volatile nih, jadi kita nggak bisa ngarepin cuan yang agak lebar gitu. Jadi kita harus lebih konservatif, terutama lagi fluktuasinya lagi banyak dan sentimen baik dari dalam negeri dan luar negeri juga lumayan padat nih Mas. Untuk sepekan ini gitu kan, ada dari pilkada, pilpres, terus juga dari kebijakan-kebijakan dan lain-lain. Nah jadi memang kita dituntut untuk lebih gesit gitu untuk trading karena day trade lebih disarankan untuk day trade aja. Karena untuk BBNI minus 5% lumayan juga gitu. Nah kalau ngelihat pola candle-nya ini barnya kan cukup panjang nih Mas, artinya tekanan jualnya juga lumayan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya BBNI mungkin bisa di cut profit dulu kalau memang udah cuan, nanti kita beli lagi di bawah di sekitaran 4750. Kita bergeser ke BMRI.
Ibu Mayang, hari ini juga koreksi di atas Oke. 5%, 6575. Langsung saja ke support dan resistennya. Untuk Bank Mandiri support resisten itu secara support ada di 6300 sampai 6500, 6300, 6500 ini area support, jadi bisa buy on weakness di sekitaran area ini. Penutupan hari ini di 6.575, melemah cukup dalam di Iya, 5,05%. Pencapaian dari saham-saham perbankan big cap hari ini yang mengalami koreksi cukup dalam, BBCA tampaknya masih cukup tangguh, Ibu Mayang. Apa yang Anda lihat Iya. perbedaan secara teknikal untuk BBCA? Secara teknikal ya, oke. Jadi untuk BBCA ini memang lebih solid ya dibanding yang lainnya, karena kan memang dia jadi untuk BBCA ini kan juga nasabahnya juga berbeda karakteristiknya. Iya. Kalau dia lebih ke menengah atas, lebih ke corporate yang agak besar gitu. Jadi untuk BBCA lebih solid. Nah, untuk trendline support itu juga masih di 10.300. Jadi buat pemirsa IBX channel, kalau misalkan ada tertarik sama BBCA, ini bisa buy on weakness di 10.300. Nanti kita take profitnya itu di harga-harga sekarang gitu. Baik. Di sekitaran 10.550. Oke, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini menjadi lagar atau pemberat indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Ibu Mayang, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.